Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, apa kabar? Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan sehat dalam kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari, bacaan Injil hari ini berkisah tentang Yesus yang mengajari para rasulnya berdoa, dan doa yang diajarkan olehnya adalah doa Bapa Kami. Sebuah doa yang sederhana, walaupun singkat, tetapi maknanya cukup mendalam. Bahkan bisa dikatakan cukup revolusioner pada masa itu. Ya, kalau sekarang kita mendoakan Bapa Kami, rasa-rasanya biasa saja, tetapi pada zaman Yesus menyebut Allah sebagai Bapa adalah suatu perubahan revolusioner secara rohani yang luar biasa. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa orang-orang Yahudi zaman Yesus hidup, bahkan mungkin sampai sekarang, tidak pernah menyebutkan kata Allah begitu saja. Kalau para orang-orang Yahudi itu mau menyebutkan Allah, dia akan menggunakan kata lain, misalnya Adonai. Kita sering mendengar kata itu adalah kata ganti Allah atau Yahweh dalam bahasa Ibrani. Atau gampangnya, secara negatif, kita bisa melihat hal itu dalam kisah Harry Potter. Orang-orang di sekitar Harry Potter tidak mau atau tidak bisa menyebutkan nama Voldemort begitu saja. Kalau dia mau mengatakan Voldemort, dia akan mengatakan dia yang namanya tidak boleh disebut. Nah, seperti itulah Allah dalam tradisi Yahudi. Namanya nggak boleh disebut. Apalagi menyebut dia sebagai Bapa. Wah, itu sebagai penghujatan luar biasa bagi orang-orang Yahudi. Allah itu besar, Allah itu agung, Allah itu sesuatu yang luar biasa. Tidak bisa disamakan dengan apapun, bahkan juga disamakan dengan manusia. Itulah yang ditanggapi oleh orang-orang Yahudi. Tetapi Yesus mau memperkenalkan Bapa, Allah, sebagai pribadi yang dekat dengan kita, sebagai pribadi yang benar-benar mengasihi kita, sebagai pribadi yang mau melindungi, bahkan juga mau menyelamatkan kita. Dan pribadi yang dekat dan dikenal oleh manusia semacam itu adalah tentu saja seorang ayah. Bisa saja seorang ibu, tetapi Yesus memakai kata Bapa karena tradisi saat itu yang mengatakan bahwa ya Bapa itu lebih dihormatilah dibandingkan dengan ibu misalnya saat itu ya. Tetapi kita mengesampingkan hal itu, kita melihat bahwa Allah yang dimaksudkan oleh Yesus adalah Allah yang benar-benar mau memperhatikan, mau dekat, bahkan juga mau menderita untuk keselamatan kita. Dan kita memanggilnya sebagai Bapa. Ini sebuah perubahan yang luar biasa bagi umat manusia, bahwa Allah yang jauh itu akhirnya didekatkan oleh Yesus dengan sebutan Bapa. Dan kita merasa bahwa dengan menyebut Allah sebagai Bapa, ya kita adalah anak-anaknya yang punya ya hak untuk mendapatkan warisan keselamatan itu. Anak-anaknya yang tidak lagi disebut sebagai seorang hamba, tetapi juga sebagai anak yang dikasihi. Maka yang pertama yang bisa kita renungkan adalah kalau kita sebagai anak dan Allah adalah sebagai Bapa, maka apakah relasi kasih kita adalah relasi kasih yang sedemikian? Adalah anak yang mengasihi bapaknya, bukan anak seperti Malin Kundang yang tidak mengakui bapaknya, tidak mengakui ibunya, bahkan juga menolaknya. Tentu saja kita tidak berlaku seperti itu, tetapi kita mau seperti anak yang menghormati, yang mau mengasihi,
dan mau memberikan yang terbaik untuk orang tuanya. Dan yang kedua adalah sebagai bapa yang baik, dia memberikan pengampunan. Zaman dulu orang-orang Yahudi kalau mau membuat pengampunan, dia harus mengorbankan kambing atau sapi atau lembu gitu ya, untuk menghapuskan dosa-dosanya. Tetapi dalam doa Bapa kami, cukup dengan mengampuni sesama, maka Allah juga mengampuni kita. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita menempatkan diri sebagai anak yang dikasihi Bapa dengan juga mengampuni sesama kita. Agar apa? Agar dosa-dosa kita pun juga diampuninya. Tuhan memberkati.